Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Ismail Darmawan ingin mempresentasikan dalam rangka memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia, dan di sini saya akan mengangkat tema Fakir Berbahasa Indonesia. Latar belakang dari masalah ini adalah fenomena yang terjadi. Penggunaan kosakata asing, terutama bahasa Inggris, semakin meluas di berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi sehari-hari hingga ranah profesional. Lalu masalah yang muncul, banyak warga negara Indonesia tidak menyadari bahwa kosakata yang mereka gunakan memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahkan jarang digunakan dan mulai terlupakan. Lalu dampaknya, fenomena ini dapat menggerus kekayaan bahasa Indonesia, melemahkan identitas nasional, dan mempersempit pemahaman masyarakat akan bahasa itu ibu mereka sendiri. Pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi dan simbol persatuan bangsa. Bahasa Indonesia adalah warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan di tengah. Lalu tujuan dari presentasi ini yaitu pertama untuk mengidentifikasi penyebab, untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya penggunaan kosakata asing dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjelaskan dampak, menjelaskan konsekuensi dari maraknya penggunaan kosakata asing terhadap pelestarian dan perkembangan bahasa Indonesia. Lalu meningkatkan kesadaran untuk mendorong masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami penggunaan kosakata bahasa Indonesia, terutama yang terdapat dalam KBBI, dan juga memberikan solusi, menyampaikan langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai identitas. Penyebab penggunaan kosakata asing yang pertama adalah tentu dari pengaruh globalisasi. Tren budaya global seperti musik, film, teknologi, dan media sosial mendorong masyarakat untuk mengadopsi kosakata asing, terutama bahasa Inggris, agar terlihat relevan dan modern. Lalu yang kedua, karena gengsi dan status sosial. Kosakata asing sering dianggap lebih keren, berkelas, atau profesional, sehingga penggunaannya menjadi simbol status sosial tertentu. Yang ketiga, minimnya kesadaran akan padanan bahasa Indonesia. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sebenarnya dapat menggantikan istilah asing. Yang keempat, pendidikan dan media. Media dan institusi pendidikan terkadang lebih menonjolkan istilah asing dibandingkan dengan padanan bahasa Indonesia, sehingga masyarakat terbiasa menggunakannya. Dan yang terakhir, kemudahan penggunaan. Beberapa kosakata asing dirasa lebih singkat atau lebih umum digunakan, sehingga menjadi pilihan utama dalam percakapan sehari-hari. Lalu dampak fenomena penggunaan kosakata asing. Pertama, hilangnya kosakata lokal. Pasti efek dari itu akan banyak kata-kata bahasa Indonesia yang jarang digunakan, sehingga perlahan menghilang dari ingatan masyarakat, meskipun sudah tercantum dalam KBBI. Lalu bisa melemahnya identitas nasional, karena bahasa Indonesia sendiri itu sebagai simbol persatuan dan identitas bangsa dapat terpinggirkan oleh dominasi kosakata asing, sehingga rasa bangga terhadap bahasa sendiri berkurang. Dan juga kesulitan dalam pemahaman. Tidak semua lapisan masyarakat memahami istilah asing, terutama mereka yang kurang akrab dengan bahasa Inggris, sehingga akan terjadi kesenjangan komunikasi.
Lalu ada dominasi budaya asing. Penggunaan kosakata asing dapat mencerminkan pengaruh budaya luar yang semakin kuat, yang dapat mengurangi apresiasi terhadap kebudayaan dan bahasa lokal kita sendiri. Dan juga pengaruh pada generasi muda. Generasi muda akan lebih akrab dengan istilah asing dibandingkan padanan bahasa Indonesia sendiri, yang dapat mengakibatkan penurunan kemampuan mereka untuk menggunakan bahasa ibu secara baik dan benar. Lalu apa saja sih contoh kosakata yang sering digunakan dan yang bahkan jarang kita dengarkan dalam komunikasi kita sehari-hari? Contoh yang sering kita dengarkan adalah biasanya update, nah itu padanannya adalah pembaruan. Lalu online padanannya daring, event padanannya acara, lalu feedback, deadline, dan ada juga kosakata KBBI yang mungkin jarang kita dengarkan dalam komunikasi kita sehari-hari. Ada gawai yang padanannya adalah alat atau perangkat, pesiar yang padanannya adalah berwisata atau melayar, lalu ada nirmala, cenderamata, pustaka, dan masih banyak yang lainnya. Lalu kesimpulannya adalah penggunaan kosakata asing, terutama bahasa Inggris, semakin mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, menyebabkan padanan kata dalam bahasa Indonesia jarang digunakan. Fenomena ini dipengaruhi oleh globalisasi dan anggapan bahwa bahasa asing lebih modern dan profesional. Akibatnya, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar menurun, serta rasa bangga terhadap bahasa Indonesia semakin berkurang. Lalu sarannya adalah, untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan edukasi melalui kampanye bahasa Indonesia, mendorong penggunaan kosakata KBBI di tempat kerja dan media, serta memperkenalkan kosakata bahasa Indonesia yang jarang dikenal. Selain itu, materi pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik dan mudah diakses dapat membantu generasi muda lebih akrab dengan bahasa Indonesia yang benar. Berikut adalah daftar pustaka dari pembahasan yang telah kita bahas tadi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.